Tayyib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis taklim ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan barokah dari Allah, mari kita buka kajian kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang ringan saja, tidak berat-berat, yang mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambilkan dari kitab Al-Lubab fi Kitabil Adab yang ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Haris Umar bin Salim Bawazir Al-Hadrami Al-Makki Al-Yamani. Tema kita adalah adabu ziarah, adab bertamu. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, agama Islam merupakan agama yang sempurna. Segala aktivitas manusia itu diatur di dalam Islam, termasuk bagaimana ketika kita bertamu, ketika kita berkunjung ke tempat saudara kita, ya. Maka berkunjung ke tempat saudara, bertamu, merupakan sesuatu yang baik, merupakan sesuatu yang mulia. Akan tetapi Islam juga mengatur agar bertamu ini sesuai dengan syariat dan aturan Islam, ya. Lalu apa saja adab-adab kita dalam bertamu? Yang pertama, antakuna az-ziyarah fi ghairil awqati thalathati lati dzakarahallahu fi ayatil isti'dzar. Jadi adab ketika kita bertamu yang pertama, hendaknya kalau kita bertamu itu bukan di 3 waktu terlarang untuk bertamu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat isti'dzan. Jadi ada ayat khusus karena saking pentingnya bertamu ini dan pentingnya adab bertamu ini, sampai kemudian ada ayat yang menjelaskan adab-adab bertamu ini, ya. Nah, kapan ini waktu-waktu terlarang bertamu ini, ya. Nanti akan disebutkan di dalam, ya, Al-Quran ini, surat Nur ayat 58. Saya baca dulu. Li'anna Allaha arsyadana ila man il ghadami wal atfalil ladina lam yablughul hulmu minad dukhuli alaihim fi awqatil awrati thalath. Ya, jadi apa? Dilarang bagi kita bertamu di waktu-waktu terlarang. Dan ada 3 waktu terlarang yang disebutkan dalam nas Al-Quran ini. Dan pada waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang para budak, anak-anak kecil yang belum balik untuk masuk ke kamar suami istri atau ke kamar orang tuanya. Kapan ini waktu dan itu merupakan apa? Waktu yang terlarang untuk bertamu. Kalau kita mau bertamu jangan di 3 waktu ini. Yang pertama, min qabli sholatil fajri, ya. Yaitu apa? Setelah sholat subuh. Nah, min qabli sholatil fajri. Ya, ada yang mengatakan sebelum subuh.
Ya, sebelum subuh dan setelah sholat subuh langsung. Ya, nah, ini. Ya. Kalau kita tafsirkan di sini ya sudah sebelum subuh atau setelah sholat subuh, kenapa? Ya langsung berziarah. Ya, ini dari sebelum subuh dan setelah sholat subuh. Ya. Kemudian dari apa? Saya ulangi di sini, waktu terlarang yang pertama adalah apa? Qabla sholatil fajri, itu berarti apa? Sebelum sholat subuh. Ya, nah ini waktu yang pertama sebelum sholat subuh itu dilarang. Nah, jam piro lagi saurung sholat subuh Mas Wawan? Jam 4 ketok-ketok bertamu, kan gitu ya. Nah, jam 4 mengi ketok-ketok bertamu. Apa sebelum subuh enggak boleh. Wa waktul khailulah yang kedua. Nah, ingat-ingat ya, jangan bertamu sebelum subuh. Yang kedua, wa waktul khailulah, waktu khailulah. Kapan waktu khailulah itu? Waktu khailulah adalah waktu tidur siang. Wahai wong turu, wahai wong isi rahat. Ya. Nah, khailulah ini 30 menit sebelum duhur dan 30 menit setelah duhur. Ya, dan melihat kondisi waqi di suatu tempat. Atau juga bisa jadi ba'da duhur sampai asar. Ya, waktu ini orang isi rahat, ya, bagi yang isi rahat. Ya, dan waktu qailulah ini tidak boleh. Wa min ba'di sholatil isya. Ya, kemudian yang ketiga setelah sholat isya. Nah, jadi apa? Ini 3 waktu terlarang untuk kita bertamu. Kapan itu? Sebelum subuh, waktu tidur siang, ba'da isya. Ya, wah pinter-pinter kabeh iki Mas Wawan. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum, hendaknya budak-budak kalian itu minta izin, walladzina lam yablughul hulma minkum, dan anak-anak kecil yang belum sampai pada usia balik. Nah, ini cah cilik-cilik. Ki umure pira Mang Saad? Hah? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan gitu ya. Ya, harusnya kalau 5 tahun, 6 tahun ini wis turuni dhewe kan gitu ya. Nah, maka ada anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun. Nah, ini enggak boleh di 3 waktu aurat ini kemudian apa? Mereka langsung masuk selonong bayi ke kamarnya bapak sama ibunya. Salah sama rotin, yaitu di 3 waktu. Yang pertama min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati, dan tatkala kalian meletakkan pakaian-pakaian kalian di siang hari. Ya, maksudnya apa? Waktu istirahat siang, waktu qailulah. Wa min ba'di sholatil isya'i, dan yang ketiga adalah setelah sholat isya. Lah kenapa kok kemudian dilarang kan gitu? Nggak boleh kita bertamu sebelum subuh, nggak boleh kita bertamu ketika tidur siang, nggak boleh kita bertamu setelah sholat isya. Wassabab huwa anna hadhil awqat madhannatun naumi, karena 3 waktu ini adalah waktu istirahat, waktu tidur, ya, wal iqda'u ilal ahli, dan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, wa ziyaratu fi hadzal waqti la syakka annahu yu'akkaru ala ahlil baiti safwihim. Maka apa? Otomatis kalau orang bertamu di 3 waktu ini akan mengganggu seseorang. Nah, ini 3 waktu aurat. Nah, ini ada yang kemudian menafsirkan itu, yang sudah menikah itu, kapan waktu terbaik berhubungan suami istri? Ya ini 3 waktu ini. Sebelum subuh, ya, siang hari setelah duhur, kan itu, dan setelah isya, maka dikatakan 3 waktu aurat. Nah, ini yang sudah nikah kalau dipraktekkan ini waktu-waktu ini, Mas. Nah, itu ya. Nah, kalau yang bujang-bujang yo ora usah pikir-pikir sih. Ya. Wataklaku rohatahum. Nah, kalau berkunjung di waktu ini mengganggu betul. Ya, enggak boleh. Ya. Nah, ini ingat-ingat. Kemudian
Ada waktu tambahan yang tidak boleh kita bertamu, waktu sholat, zikir dan membaca Al-Quran. Wayai sholat bertamu itu juga tidak boleh. Kemudian yang dilarang lagi waktu bekerja. Ini waktu bekerja. Kita harus paham nih. Ya. Ada saudara kita ini wayai kerja teko bertamu kan itu. Ini maka tidak boleh. Ya, maka nanti ada adabnya bagaimana agar tidak mengganggu saudara kita ini. Ya. Ini 3 waktu terlarang. Aku arek dolan kan Mas Wawan kan gitu. Ya, isuk-isuk. Lagi nak isuk kan ngerti loh wayai kerja. Kayak saya ini kalau jam 7:30 itu sudah siap-siap pergi. Kok Mas Hasim teko kan itu. Sah, ini arek apa? Arek bertamu Bali yo. Kan itu. Nanti akan ada adabnya ini, ya. Apabila engkau disuruh untuk pulang maka pulanglah, kan gitu ya. Nanti ada adabnya ini. Ya, maka kemudian melihat, ya tidak boleh kita berkunjung di waktu-waktu bekerja. Ya, ba'dal isya, setelah isya ini tidak boleh juga. Ya, ini waktu terlarang. Ya, kecuali Ustaz, bagaimana kalau diundang? Kecuali diundang nanti ada adabnya lagi. Ya, bar isya ya, nanggon Mas Hasim aku kan gitu. Wis teko rono, kopine Mas Hasim kan njaluk kopi mana kan gitu. Ya, sing panas ora apa-apa. Wis ngobrol ngetuprus ora bali-bali ngasih 11:30 kan gitu. Ya, sampai jam 12. Wah itu. Nah, maka kemudian tidak beradab. Nah, kenapa? Capek. Ya, ba'da isya itu adalah waktunya orang istirahat. Maka ini diingat-ingat ya, waktu terlarang untuk bertamu. Sebelum subuh jam 4 isu ketok-ketok. Ya. Jangan Mas Hasim nang omah. Ngopo Mas Hasim isu? Aku arek silaturahim. Loh, jam 4 suwaye subuh iki. Mene kriip-kriip wis silaturahim kan ya. Ini tidak boleh sebelum subuh. Kemudian waktu tidur siang ya juga boleh. Ya, 11:30 pada duhur, kalau kemudian kebiasaannya tempat kita pada duhur istirahat. Nah, waktu tidur siang. Nah, kemudian ba'da isya. Nah, lalu kapan waktu terbaik ya? Ya, ketika kemudian pagi hari. Ketika melihat saudara kita tidak bekerja misalnya, isuk kan gitu ya, maka kemudian berkunjung. Nanti juga ada adabnya. Ya, izin dulu kan gitu, izin dulu. Ya, pagi hari atau ba'da maghrib sampai isya. Nah, ini adalah waktu-waktu kemudian ya, untuk berkunjung. Ya, ini ingat 3 waktu larangan untuk berkunjung. Tidak boleh kita berkunjung di waktu-waktu yang terlarang tersebut. Yang kedua, adab ketika kita berkunjung, la ya'ummu zairu sahibal baiti. Tidak boleh orang yang berkunjung menjadi imam bagi pemilik rumah. Ya, wayai sholat ya, kemudian mungkin sholatnya di rumah mungkin. Ya, kemudian ini orang yang berkunjung ini menjadi imam. Aku lunga nang Mas Hasim bertamu kan gitu. Iki wae salat Mas Hasim. Yuk salat. Kowe karena orang pati pinter ngaji Mas Hasim, kowe dadi makmum, aku dadi imam. Enggak boleh. Ya, jadi orang yang berkunjung enggak boleh menjadi ya imam bagi penghuni bagi sahibul bait. Ya. Wala yajlis ala firashihi illa bi idnihi, dan tidak duduk di atas kasur atau di atas tempat duduk pemilik rumah kecuali dengan izinnya. Ini saya bacakan hadisnya. Lamma ja'a an Abi Mas'ud Al-Ansari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya ummanna ar-rajula fi sultanihi. Tidak boleh ya seseorang itu menjadi imam bagi orang lain di kekuasaan orang tersebut. Kalau saya silaturahmi ke tempat Mas Hasim ki rajane sultani sing duwe wilayah. Ngono kuwi lho. Nah, orang ngerti sultan iki sing duwe wilayah lah. Ya, maka kemudian memang enggak boleh kita ngimami sing duwe wilayah kecuali izinnya sing duwe wilayah tersebut. Kita datang ke situ, maka kemudian Mas Hasim, kowe makmum, aku tadi imam, nggak boleh. Ya, maka kemudian Mas Hasim sing tadi imam kecuali diizinkan tat kowe wae sing maju kan gitu ya. Nah, maka ndak apa-apa. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi, dan tidak boleh duduk di tempat duduk sahibil bait ya illa bi idnihi, kecuali dengan izinnya.
Ini sebenarnya kinayatan luas. Tidak boleh duduk di tempat duduk sang pemilik rumah tanpa izinnya, juga tidak boleh kita masuk ke ruangan-ruangan pemilik rumah tersebut. Nah, nek wong Jawa ki ana jenengane gedugan, itu ya. Nah, gedugan itu bebas. Ya, gedugan ini melanggar syariat kalau tidak benar. Karena saya saking akrebe karo Mas Hasim, pokoknya aku nanggon Mas Hasim ngerti-ngerti apa ngelak mlebu pawon Mas Hasim. Nah, ngapa kuwi tat? Ah, ngombe. Yang kebelet nguyuh ngerti-ngerti apa? Mlebu nang WC-ne Mas Hasim. Mlebu nang kamare Mas Hasim. Wah, ini kurang ajar ini. Nah, ini namanya gedugan, ya. Maka tidak boleh. Ya. Kita dipersilahkan duduk di mana? Kalau kita bertamu kok kemudian apa? Dipersilahkan ning tritian. Ya sudah, kita duduk di situ, nggak boleh neng ruang tamu. Ya. Apalagi kemudian apa selunang-selunung, kan kita tahu selunang-selunung ya. Mlebu neng ya bertamu nang Mas Hasim tak-tak mlebu dapur, njukuk sego mangan kan gitu. Padahal ra ditawani mangan kan gitu. Oh, masa apa Mas Hasim kan gitu. Kuwi teri kan gitu. Oh, enak iki kan gitu. Nguncluk kowe tak-tak mangan kan gitu. Entek meneh sak bakul kuwi dientekke kan gitu. Ana Misbah karo Pais Bali landi wah dintek Ustaz Syahid panganane kan itu. Nah, ini maka tidak boleh. Harus ada adab tata krama dalam ketika kita ya berkunjung ke tempat saudara kita. Nah, ini adab yang kedua ya, maka tidak boleh orang yang berkunjung, orang yang bertamu menjadi imam bagi sahibil bait, dan tidak boleh apa? Ya duduk di tempat duduk atau masuk ke ruangan-ruangan yang tidak diizinkan oleh sahibil bait tersebut. Nah, yang ketiga, nah ini nanti ingat-ingat nanti ada pertanyaannya. Nah, sing iso jawab oleh hadiah saka Mas Istiawan. Insyaallah diwehi duit ya. 50.000 apa 10.000 ya. Hah? Surya sebungkus. Adab yang ketiga, al-iklal minaz ziyarah, mempersedikit kunjungan. Ya, mempersedikit kunjungan. Kuwi wae sing teko amben dina tak mblenger ndelok kira ini kan gitu loh. Aduh gitu. Isuk sore awan bengi teko terus kan gitu. Maka apa adabnya kemudian apa al-iklal minaz ziyarah, mempersedikit kunjungan. Ila kecuali li sadiqin lahu khususiyah wa mawaddah thabitah. Kecuali orang yang punya hubungan khusus. Memang orang ini akrab banget. Nanti ya, nah ini maka tidak apa-apa ya, tapi kemudian apa juga kemudian nggak sewayah-wayah, ada waktunya. Artinya apa? Al-iklal minaz ziyarah ai zur min hin ilal hin, artinya kemudian apa kunjungannya tidak setiap hari ya, maka dilihat ini ya seberapa akrabnya orang ini, dan kita tahulah saya sama Mas Isyawan itu akrab yang ngerti. Ya, bagaimana ya kita kalau berkunjung seneng atau enggak, keakrabannya seperti apa? Lama ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, zur ghibban tazdat hubban. Nah, jadi kalau kemudian apa orang yang akrab memiliki hubungan khusus boleh berkunjung sering-sering. Zur ghibban, sering-sering berkunjung, tasdat huban, akan bertambah kasih sayang ya, keakraban antara kedua orang tersebut. Namun ingat, wa hadza mahsusun bima jaa ani Aisyah ya radhiyallahu anha, tapi ini khusus orang yang memiliki hubungan keakraban yang khusus, sebagaimana hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa hiya tahki halan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin as-Siddiq faqalat. Ini Ibunda Aisyah ini menceritakan hubungan persahabatan antara Rasul dan Abu Bakar as-Siddiq. Ya, ini kawan akrab. Ya, satunya Rasul, satunya manusia terbaik setelah Nabi, yaitu Abu Bakar as-Siddiq. Maka kemudian Aisyah ini mengatakan apa? Ini keduanya saling berkunjung. Dan ketika berkunjung, ikhwanu fiddin rahimahullah, yang diomongkan, yang diobrolkan masalah umat. Sering berkunjung yang diobrolkan masalah umat. Kunjung kumpul sing diomongin mbuh ra jelas ngalor ngidul kan gitu ya.
ngentek-ngenteki waktu iki kan. Kalau Rasulullah ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq apa sing diomongke umat kan gitu loh ya. Nah ini maka kemudian apa, Aisyah itu mengatakan walam yamur alaihi mayaum illa yatina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam torfai nahari wa bukrata wa asyiyah. Apa kata Ibunda Aisyah? Tidak berlalu kepada kami satu hari kecuali Rasulullah pasti berkunjung ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalau Rasulullah nggak datang di siang hari, maka Rasulullah datang di pagi hari atau di sore hari. Nah maka kemudian apa, fahadis Aisyah dalla ala anna iktsar min ziyarati as-sadiq alladzi lahu khususiyah khairu makruhin. Ya maka kemudian apa, boleh, hadis Aisyah ini menunjukkan boleh kalau kemudian memang ada orang yang memiliki keakraban khusus ya, ya kemudian untuk berkunjung, dan ketika berkunjung pun yang diobrolkan adalah masalah-masalah yang mengandung maslahat. Contohnya ya Pak Surip karo Mas Istiawan, nah ini kan ada hubungan ini kan gitu. Hubungan apa ini Mas? Wah pekerjaan ini bisa jadi khusus kan gitu. Wah sehingga kemudian Pak Surip iki teko nang Mas Istiawan, teko ngobrol iki apa? Nah, pabrik iki kepiye iki? Ya, garangan-garangan iki kepiye wis do salati temenanan apa ora kan ngono kuwi misale kan. Ya. Lasan-lasan iki solusine kepiye kan gitu. Ya. Kepiye carane iki wong-wong pabrik iki 5 tahun ke depan iki iso tuku mobil kabeh. Ah kan gitu. Men gaji munggah misal. Nah itu kepiye? Nah, misal, ya, misal kan, lah kan gitu. Nah ini boleh kan gitu ya, ada khususiyah. Lah kalau ndak punya khususiyah Regi Mas Wawan kan rapati akrab-akrab banget nih, ya toh Ki, kan gitu. Wah dolan terus iki Mas Wawan ngono mae Regi ya. Seneng ini nang Pak Regi, wong ronar ini terus ngopo kan. Nah maka kemudian apa? Ya mempersedikit ziarah. Ya kecuali memang ada hubungan khusus, ya. Adab yang keempat. Nah ini dianjurkan membawa hadiah untuk tuan rumah. Nah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tahadu tahabu, saling memberikan hadiah niscaya kalian saling mencintai. Ya sampai kemudian ada riwayatnya ini. Dan ada orang yang kemudian apa sering dikunjungi kawannya, sampai kemudian istrinya itu marah. Tiap hari kok berkunjung blenger. Ya. Lapor sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ini ada sahabatku ini kalau dikunjungi istrinya bojone muring-muring. Nah kemudian Rasul apa? Coba kamu datang ke sana bawakan hadiah. Nah itu. Wah datang ke situ bawa hadiah besoknya tersenyum. Nah itu. Orang kurta kotok njaluki kopi orang tahu tuku kopi ngentake gula ngentake teh kan gitu loh. Kaki bojone mblegendet enek kan gitu loh. Mas Hasim menaiki menggirene. Aduh kopi iki sekilo ngasin tak nang Mas Hasim tok kan. Ya, maka sekali-kali ya dewe arek berkunjung ya ke tempatnya Rosid misalnya. Oh arek berkunjung ke tempatnya Pak Bambang. Kapan iki arek kunjung tempat Pak Bambang? Siji nggawa kopi, siji nggawa gula, siji nggawa teh kan gitu loh. Ya rono berkunjung kira-kira seneng ora bojone? Damai sentosa. Wis teko orang gawa apa-apa kan gitu ya, ngetuprus tekan bengi meneh kan gitu loh. Aduh iki bojone kuwi wis ngenteni endi kok ora mlebu-mlebu kamar kan gitu. Kancane kuwi ora bali-bali kan gitu loh. Bar kuwi bali tekan kan gulane entek, kopine entek kan gitu. Mesake iki enek tenan ngene iki kan. Ya, tapi kemudian apa? Maka adabnya itu kalau kita berkunjung bawa hadiah. Ya, kopi, gawa teh kan gitu loh. Uang ngono kuwi bojone seneng kan. Malah dinanti-nanti kapan ki Mas Hasim kok ora rene meneh. Mang saat ora rene kapan rene ngopo? Nek mang saat rene insyaallah pok lodong kopi karo gula kebek. Nah iki mang sadullah iki. Waduh iki angel lagi wong ngene iki wis men ra rene wae. Nek mang sadullah rene ludes kuwi gula kuwi ya entek kabehane kan gitu. Nah ini tombok kan. Nah ini maka kemudian apa, adab yang keempat dianjurkan membawa hadiah. Nah ini temenan nih
Ya, kalau kemudian apa? Dipraktekkan. Yang kelima, adab yang kelima ikhwanu fillah rahimakumullah, mengabari tuan rumah terlebih dahulu. Ya, dan lebih baik ketika diundang. Hai. Jadi kalau kita mau berkunjung, ngabari tuan rumah. Assalamualaikum Mas Hasim. Aku arek dolan kapan ya iso ya? Oh ya bar maghrib ae. Nah, ini saya kalau mau berkunjung ya, bertamu saya pasti bel dulu. Ya. Oh, kapan ini ada waktu luang? Loh, saya mau berkunjung tempatnya Mbah Kresno ngomong karo Rosid tok. Sid, kapan nih Bapak ono waktu luang? Nah, nek wong nang omah bar subuh mesti ono nang kene kan gitu. Ya, kalau ndak kan tanya dulu. Ora utuk-utuk teko kan ngono kuwi. Celak-celuk sapa kae? Najib jebulane kan gitu lho. Wong iki meneh kan ngono kuwi lho. Iki meneh wong kan gitu. Nah, maka kemudian apa? Yang pertama itu minta izin dhisik, takon. Ya. Mas. Ini piye iki? Mangkar Sudin nang omah apa ora? Kan. Kapan nyantai ini kapan? Kan gitu. Ya. Nah, sehingga kemudian apa? Baru ya. Karena kemudian orang itu punya kesibukan loh. Orang gur kemudian apa ngelayani dapuranmu tok kan gitu loh. Ya, butuh kayak ketemu karo keluarga nih kan gitu. Butuh jalan-jalan narik lu ngomongin mengendi kan gitu loh. Wah iki teko ambek dina iki wis nek teko iki orang ngabari sik kan gitu loh. Wis ujuk-ujuk teko kan gitu loh. Ya, ha iki. Teko wis ora ngabari dhisik. Nek wis mecungkruk nang ngono kuwi suwine pol. Ngasih tekan bengi, ora nggawa kopi meneh ngentek-ngentekke gula karo kopi kuwi. Lah iki ora entek angel lek ngene iki kan gitu. Nah, ini ya, maka kemudian mengabari. Syukur-syukur kalau diundang. Nah, ini. Nah, kalau diundang ini saya enggak nyindir sapa-sapa iki. Kok ono sing celuk-celuk gitu. Aku ora nyindir sapa-sapa. Nah, iki ono kitabe iki kan gitu. Narik diwaca ya monggo, iki kitabe ono kan gitu. Ya. Lah apa ana sing kesindir nang kene, Mas? Kok padha guyu kan gitu. Nah, iki kitabe iso diwaca dhewe kan ya. Nah, maka kemudian apa? Nah, syukur-syukur kalau kemudian diundang itu tadi. Nah, diundang. Nah, kalau diundang berarti persiapan. Ya, orang sudah mempersiapkan waktu kan gitu no. Mbah Hadi bar maghrib, bar isya dolan ya mengomah. Ah iki. Ya, maka kemudian oleh undangan. Ya kita wajib datang itu. Ojo nek diundang ora teko, ora diundang teko kan. Jai langkung kuwi jenengane kan gitu. Ya apa nama diundang tak didatang ya pulang tak diantar kan gitu ya. Nah, ini maka kemudian apa ini? Ya. Maka adab yang kelima ini apa? Mengabari tuan rumah. Pakon, Mas. Selora waktune ono ora kan gitu. Ya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir ikhwanu fillah rahimakumullah, adab yang terakhir pulang kembali jika disuruh pulang. Nah ini wah teko utuk-utuk nah aku nangon Mas Hasim ran nrimo tamu Bali. Nah itu maka kemudian apa ndak usah kita sakit hati. Nah maka kemudian apa kita pulang. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in qila lakum urji'u farji'u. Hai orang-orang yang beriman, kalau engkau berkunjung ya, engkau berkunjung ke tempat saudaramu, sampai sana kemudian apa? Engkau diminta untuk pulang, maka pulanglah. Ya, jangan sakit hati. Ya, wahwa askalakum, karena kemudian apa? Itu lebih baik bagimu. Ya, kita tahu ini sahibul bait ini. Ya. Ya, saya juga pernah, Pak. Kunjungan ya ora cedek. Ngentekke bensin akeh, ngentekke solar akeh. Waduh kunjungan ya. Nah, sampai sana kemudian apa kita baru datang ya. Ternyata kemudian apa? Ya ba'da maghrib ketika itu ya. Nah, ketika kemudian baru datang jeglek kan gitu. Ya, tadinya kita juga enggak pingin mampir ke tempat ini ya. Tapi karena kemudian dibilangin suruh mampir ya, pas kita datang ke sana ternyata sahibul bait punya hajat. Nah, masuk ke pedalaman itu. Ya ngentekke solar rokeh lah kan gitu. Ya, tapi yang aku ngomong ora rugi ora kan gitu. Sampai nang kono jagong jeleguk mene ngobrol sedikit ditelepon karo koncone.
Karena beliau ini takmir masjid, arek ana kumpulan masjid kan gitu. Wah, assalamualaikum Pak. Ayo iki wis padha kumpul kabeh iki, kumpulan masjid. Ya nanti dulu ya sebentar iki sik ana tamu kan. Ya, maka kemudian apa? Sudah kita tahu diri. Ya, bene arek pamit wis ditelepon meneh. Pak, ayo iki kudu hadir sampeyan jenengan iki. Oh ya sudah Pak. Ya sudah kalau seperti itu kita juga buru-buru iki arek balik kan gitu ya. Ah, buru-buru arek balik kan gitu ya. Ya padahal ya orang buru-buru kan gitu. Ya, rakyat tang jero ati asem temenan iki kan. Atuh rene entek solar rokeh gajluk ono acara meneh kan gitu. Ternyata beliau lupa kalau kemudian ada acara. Nah sudah Pak kita balik. Tapi yo digawani kerupuk okeh kan gitu loh. Ya kok jajan-jajani okeh kan gitu. Nah iki alhamdulillah kan gitu ya, mending kan gitu ya. Nah itu. Ya. Nah, ijal solar kan gitu. Ah, ini kemudian kita pulang. Ya, jadi ikhwanu fillah rahimakumullah ini. Ya kalau kemudian apa kita datang ke tempat saudara kita, ya kemudian kita berkunjung di situ, kok kemudian apa? Ya kita tidak diizinkan untuk masuk ya. Ya. Mas Hasim ini berkunjungan sama Mas Hasim. Sat, aku arek lunga iki kan gitu. Ya, maka kemudian apa ya sudah kita pulang kembali. Enggak usah wah kurang ajar tenan Hasim iki. Wis esuk ra meneh aku rene iki meneh kan itu. Ya maka kemudian apa kita pulang wa huwa askalakum dan hal tersebut adalah merupakan apa? Sesuatu yang baik. Baik ikhwanu fillah rahimakumullah. Kemudian apa? Ya saya tambahkan di sini ya sampai 6 itu saja sebenarnya ya. Ketika kemudian kita berkunjung ya ke tempat saudara kita, maka kemudian kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya, mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Nah kalau kita sudah mengucapkan salam, mengetuk pintu 3 kali kok kemudian tidak ada, maka kita pulang. Kata saya berapa? Telu. Ya, karena bisa jadi saudara kita itu kalau mau nyuruh kita langsung pulang kan nggak enak. Wah Mangkar Sudin rene kok ora tegel aku nek arek kon bali. Mangkar Sudin celuk-celuk wis nduk nang wae. Wah Mangkar Sudin assalamualaikum. Ketok-ketok meneng. Mas Hasim nang jero krungu karo mbakane. Wong arek lunga nang PB Swalayan tapi kan gitu. Ya, wis nang kene dhisik wae. Assalamualaikum. Pek loro. Assalamualaikum pek telu kok kemudian enggak ada jawaban, balik pulang. Nah, ya. Walaupun kemudian bahwa Dewi ngerti sendale nang ngarep omah. Sendale nang ngarep omah kan gitu. Ya, maka kemudian tidak perlu kemudian apa? Assalamualaikum. Wis pek telu, orang anu, gedor-gedor, muter gitu ya. Ngelewat buri kan gitu ya, dilongok-longok kan gitu ya. Assalamualaikum, Mas Hasim. Wah, nang omah ya ora gelem anu kan gitu. Jangan seperti itu. Wis ngerti umpetan kan gitu loh. Nah ini. Ya, maka kemudian kita harus peka ini. Ya, karena kemudian apa? Kadang-kadang sohibul bait itu tidak mau menerima tamu tersebut, mungkin nagih hutang juga kita nggak tahu. Nah ini kayak harus ada adabnya, kita harus peka. Dewi duwe tonggo misalnya, Mas Hasim duwe tonggoan, ya karo Bulisa misalnya. Peruh Bulisa kuwi nyapu nang kono kuwi. Srek mlebu. Kok ana wong nagih hutang rono kan gitu. Celuk-celuk, assalamualaikum. Sudah 3 kali. Nah, maka kemudian apa? Mas Hasim ora perlu ikut campur. Ya, bar kuwi apa? Iki biasanya kan takon karo tanggane. Mas iki ning ndi? Ya, ngomong ae. Oh, ndak tahu kan gitu ya. Ndak tahu. Ya kita husnuzon enggak tahu lah gitu. Ya, jangan kemudian apa? Oh nang omah kok lek kuwi bene wae kuwi. Apa kuwi resik-resik kuwi mana kuwi. Nang omah kuwi mau ya sampean teko kuwi yo mlebu omah. Yo tak celuke ngene. Kowe lek aja umpetan kowe. Nah itu. Nah ini maka kemudian tidak beradab juga ini. Ya maka kemudian apa ya sudah. Kalau ada kok ana tukang kredit. Ya ngetok-ngetok nek laundry ra apa-apa laundry kan gitu. Laundry ra apa-apa. Ya kudu diceluki iki Mas Hasim. Engko laundry ku ora payu kan. Ah, ana wong ketok-ketok nang Pak Bambang iki. Wis karo nggo buku tagihan kae kan gitu. Teko nggo jaket irengan karo nggo buku kan itu. Wah iki rai-rai ini nagih hutang kan gitu. Ya bang plecet iki. Lah mau iki Pak Bambang sik ngopi karo bojone iki. Ngetuprus ki nang arep omah karo mangan gedang goreng gitu.
Ana plecit teko mlebu kan itu lho. Wis celuk-celuk muter-muter plecite kuwi kan gitu. Lah Mas Hasim teko kuwi malah kemudian nuduhi kan itu. Ya. Lah aku mau nang omah kok umpetan kuwi mau kan gitu. Kurang ajar iki duwe ya tangga ngene iki ngenes kan ngene. Ya, maka kemudian apa? Ya 3 kali kemudian kita mengucapkan salam, kok kemudian ya tidak dijawab, maka kemudian apa? Kita ya pulang. Ya kita pulang. Baik ikhwanu fillah rahimakumullah, ini adab bertamu. Saya ulangi lagi ringkasnya ya. Adab yang pertama, tidak bertamu di tempat-tempat di waktu-waktu terlarang. Kapan waktu terlarang? Sebelum subuh, diiling-iling. Ketika tidur siang. Kemudian setelah isya, wayai wong kerja itu ya, maka tidak boleh. Kemudian tidak menjadi imam bagi sohibul bait ya, dan kemudian apa? Tidak duduk di tempat sohibul bait tanpa izinnya. Nggak boleh melebu ya, kelataan ya, wong Jawa bilang gitu ya. Wes mlebu ning kamar, mlebu ning ndi muter-muter kan gitu ya. Ya tanpa seizin ahlul bait. Wah, aku nek nang omahe Mas Hasim wis gedugan akrab kok, friend pokoknya lah kan gitu ya. Friend. Ya friend karo Mas Hasim. Ya, kan mlebu ana Mbak Ani sik turu ngorok-ngorok dan sebagainya kan. Ya, maka kemudian ini perlu dijaga. Kemudian adab yang ketiga, tidak sering-sering ziarah, tidak sering-sering bertamu, dijarai. Ya. Seminggu sekali ya, pas libur kan gitu ya. Kemudian yang keempat, dianjurkan membawa hadiah untuk tuan rumah kan gitu ya. Rapopo sok prakteki nggawa roti surya sebungkus misalnya, hadiah ki Mas Hasim kan. 5, mengabari tuan rumah terlebih dahulu dan lebih baik ketika diundang. Ya, jadi apa? Izin dhisik. Ya, nang omah ralik jam piro kan gitu ya. Yang ke-6, pulang kembali jika disuruh pulang ya, atau dan yang ke apa 6 ke-7 kalau sudah minta izin 3 kali ya ndak ada jawaban, maka kemudian pulang. Apa ora mentang-mentang ono bele kuwi ngon rosid kan itu ron kan itu, wah tong wah berbeken nih kabus saya ndak boleh ya, 3 kali ya nggak diizinkan pulang ya. Baik, itu adab-adab ziarah masih siawan ya. Kita cukupkan aja ya, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat ya. Akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau nggak ada tanya jawab, nggak ada yang bertanya, saya yang nanya sampai datangnya waktu isya ya. Silakan Mas Hasim.